Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan yang baik-baik saja. Walaupun masih di dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh ini, mudah-mudahan semuanya masih punya semangat untuk mengikuti pembelajaran ini secara maksimal ya. Ya, alhamdulillah kali ini kita bisa ketemu lagi melalui dunia maya ya, untuk membahas materi berikutnya, materi lanjutan mengenai materi yang kemarin di mata pelajaran geografi kelas 11, yaitu mengenai letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Masih bersama Ibu Anissa. Nah, tujuan pembelajarannya masih sama seperti yang lalu, yaitu untuk menjelaskan letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Nah, kemarin ini adalah kita review sedikit apa yang sudah dibahas. Itu yang pertama mengenai letak geografis, pengertiannya ya, diingat-ingat kembali. Kemudian letak astronomis, kemudian letak geologis, letak maritim, serta pengaruh dari semua ini terhadap kondisi Indonesia. Mudah-mudahan pembelajarannya kemarin bisa diterima dengan baik ya, dan Ibu mau mengingatkan masih banyak sekali yang belum mengikuti post-test yang seharusnya sudah diikuti di minggu yang lalu. Tapi Ibu masih memberikan kelonggaran waktu untuk kalian yang belum mengikuti post-test itu untuk segera mengisinya supaya kalian bisa mendapatkan nilai di pertemuan yang pertama. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi mengenai luas wilayah Indonesia. Kita sudah lama sekali tinggal di Indonesia. Apakah kalian tahu berapa luas wilayah Indonesia? Nah, ternyata wilayah Indonesia itu adalah salah satu wilayah negara yang terluas dengan total 5.193.250 km persegi. Ini sudah mencakup wilayah dataran dan wilayah lautan. Nah, ini perbandingannya wilayah Indonesia jika dibandingkan dengan wilayah Eropa. Bisa dilihat betapa besar, betapa luasnya wilayah Indonesia ya, menutupi hampir seluruh wilayah Eropa kalau kita sandingkan. Jadi kita harus bangga mempunyai wilayah yang sangat luas gitu. Nah, wilayah Indonesia berbentuk kepulauan dengan luas laut, dan sepertiga dari luasnya itu adalah laut. Mempunyai garis pantai paling panjang di Asia Tenggara. Nah, Indonesia ini sendiri juga merupakan negara yang mempunyai luas paling luas di Asia Tenggara ya. Kemudian batas wilayahnya, tadi kan sudah luasnya, sekarang batas wilayahnya. Kita bertetanggaan dengan negara apa saja sih di Indonesia? Ya, ada batas darat dan batas lautan. Nah, ini Ibu mau kasih lihat ya, wilayah Indonesia yang berwarna putih, sementara wilayah negara lain yang berwarna kuning dan hijau. Kita lihat di sebelah utara itu adalah sebelah atas ya, berbatasan dengan wilayah Malaysia, kemudian ada wilayah Singapura, ada juga Filipina, dan juga Samudra Pasifik. Itu adalah batas sebelah utara. Sementara sebelah selatan itu ada di bagian bawah, yaitu berbatasan dengan Timor Leste yang bersinggungan dengan wilayah Kupang ya. Kemudian ada Samudra Hindia di sini, Indian Ocean, dan juga benua Australia. Nih terlihat sedikit benua Australia di sini. Dan untuk wilayah baratnya, barat itu ada di sebelah sini ya, yaitu adalah Samudra Hindia. Jadi masih ada samudra nih di sini, Samudra Hindia. Kemudian wilayah timur itu berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Jadi di sini. Jadi banyak sekali negara-negara yang bertetangga langsung dengan Indonesia. Kita lihat kalau Kalimantan ini betul-betul bersinggungan ya. Bahkan ada satu rumah yang depannya itu adalah wilayah Indonesia, belakangnya udah wilayah
Malaysia karena memang dalam satu kepulauan yang sama. Nah, ini adalah kalau tadi rata-rata batas daratan, ini adalah penjelasan mengenai batas wilayah laut yang ada di Indonesia. Jadi laut Indonesia itu kan tadi luas sekali, hampir 2/3 dari wilayah Indonesia itu adalah laut. Nah, batasnya batas mana saja sih? Sementara laut itu kan susah ya kalau untuk dipatok. Dalam kesepakatannya, yang pertama ada yang disebut sebagai laut teritorial, yaitu adalah zona laut yang merupakan garis hayal yang memiliki jarak 12 mil dari garis dasar ke arah laut lepas. Apabila ada dua negara atau bahkan lebih menguasai suatu lautan, sementara lebar lautan tersebut kurang dari 24 mil, maka dilakukan penarikan sama jauh garis teritorial tersebut dari garis masing-masing negara itu. Nah, garis laut teritorial ini sudah disepakati berdasarkan dengan deklarasi Juanda, ya, dan juga berdasarkan pada konvensi laut internasional. Jadi 12 mil laut kedalaman penuh, ya. Kemudian ini batasan yang ada di dasar, kemudian yang ada di udara itu adalah kedaulatan milik wilayah negara tersebut. Kemudian ada yang dinamakan sebagai zona ekonomi eksklusif, yaitu adalah jalur laut yang memiliki lebar 200 mil laut ke arah laut terbuka. Jadi jaraknya 200 mil nih, 200 mil. Kemudian mempunyai hak eksekutif atau kesempatan pertama untuk bisa memanfaatkan sumber daya laut yang ada. Indonesia beruntung sekali mempunyai garis pantai yang sangat besar, ya, sehingga kita bisa memanfaatkan sumber laut yang ada itu sangat banyak, begitu. Kemudian ada yang disebut sebagai landasan kontinen yang di bawah. Landasan kontinen itu adalah dasar laut yang secara geologis atau morfologi adalah lanjutan dari suatu kontinen atau benua. Kedalaman laut yang dimiliki kurang dari 1.150 meter. Indonesia sendiri berada di dua buah landasan kontinen, yaitu kontinen Asia dan Australia. Jadi ini adalah batas-batas laut yang sudah disepakati oleh seluruh dunia. Jadi semua yang lewat, yang ada di 12 mil laut, kemudian 200 mil ini harus dalam persetujuan wilayah Indonesia. Makanya banyak sekali kapal-kapal penyelundup itu. Kenapa bisa dikatakan penyelundup? Karena memang mereka melewati batas yang seharusnya. Itu ya namanya laut teritorial 12 mil, zona ekonomi eksklusif 200 mil, diingat-ingat. Nah, untuk yang kali ini pertanyaannya, berikan pendapatmu mengenai kelebihan dan kekurangan wilayah Indonesia. Tadi kan sudah disebutkan wilayah Indonesia itu sangat luas. Menurut kamu ada nggak sih kelebihan dan kekurangannya kita mempunyai wilayah yang sangat luas seperti itu? Ibu minta kalian menjawab pertanyaan ini langsung di kolom komentar, ya. Tulis nama lengkap, kemudian tulis kelas. Ibu akan periksa satu-satu nanti jawabannya, ya. Jadi langsung ditulis di kolom komentar video berikut yang ada di bawah, ya. Jadi untuk yang kedua ini sekian, mudah-mudahan dengan penjelasan yang sangat singkat ini bisa dipahami. Terima kasih sudah memanfaatkan kuota kalian dengan baik dengan menonton video pembelajaran ini. Kita tutup pembelajaran ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.